Oke, ibu-ibu manja. Assalamualaikum warahmatullahi YouTube. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah itu anu dewe video dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat datang. Kasih Pak. Pak Doni Harahap, yang saya hormati Pak Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Pak Haji Sumari, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu penyuluh agama Islam yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemudahan, amin. Amin. Mendapatkan keselamatan, amin. Yang saya hormati panitia pembinaan penyuluh agama Islam pada hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya secara pribadi bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Amin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari yaumul qiyamah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya hari ini, sore ini itu sudah mendelegasikan kepada Pak Kasuka pengen tidak hadir. Sekali tempo itu yang bicara di depan penyuluh agama Islam itu Pak Kasuka. Kalau Pak Kasuka kalau sebelum puasa kan nadanya kenceng kan, karena sebelum sambutan itu makan dulu. Nah kalau sore-sore kalau sambutannya Pak Kasuka puasa itu kan juga nggak mungkin kenceng kan, jadi datar itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jam 2 tadi saya didatangi Pak Kasuka sama Pak Sumari. Pokoknya itu diteko Pak. Nah wes Pak Sumari kalau Pak Kasuka kompak itu wangel dia Pak. Maka saya jawabnya kepada teman yang mau ketemu jam 5 itu ya, nanti ketemunya maghrib lah, sambil pesen buka di luar. Jadi nanti buka saya, ya, buka jatah saya itu nanti. Tidak usah dibungkus, ya di sini saja, dan nggak usah disiapkan tempat khusus. Saya izin dari awal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan sore hari ini. Yang pertama, sebagai umat Islam, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya mohon dan saya minta penyuluh agama Islam, media sosialnya ini dimanfaatkan apapun, tapi yang positif. Jadi penyuluh agama Islam di Kota Semarang terutama, wabil khusus teman-teman P3K yang sudah diumumkan diterima. Itu yang pertama, itu media sosialnya harus bagus. Buat konten informasi yang positif, yang menjadikan penyuluh agama Islam Kota Semarang itu menjadi optimis, menjadi bersemangat, jangan mudah tersinggung. Kosong-kosong tersinggungan ini nanjaknya gajinya belum cair, tunjangannya tidak jelas. Jadi orang-orang yang tidak bisa diajak maju itu tandanya satu itu emosional, egois, orangnya itu egois, emosional.
Yang kedua, kalau pas tidak musim puasa Bapak Sugeng, itu kalau makan sendirian. Jadi jenengan gampang, nanti kalau jenengan datang ke KUA, penyuluh di KUA itu ada sekitar 7 atau 10 nanti, atau 9. Kok makannya setiap siang kok sendirian, mesti mau dapat maju. Nah diajak makan koncone selalu mengatakan asam urat, kolesterol. Indikator selanjutnya itu adalah selalu ada alasan tidak disiplin. Kenapa nggak disiplin? Maaf, saya itu ini pintar alasan. Jadi tidak boleh. Penyuluh agama Islam Kota Semarang itu harus menjadi teladan penyuluh-penyuluh di kabupaten kota yang lain, kota atau kota Semarang. Maka harapan saya minta koordinator penyuluh agama Islam terutama yang P3K, Pak Khairul Amin, tolong dari 1 sampai 72 atau berapa itu nanti didata, sekaligus ada data ini bisa ngaji Quran, ini punya syahadah qiraati, punya syahadah apa, didata. Saya insya Allah setelah Lebaran Idul Adha itu akan memperlakukan semua penyuluh agama Islam itu pilihannya ada 2. 1 ngaji, atau yang kedua ngajar. Ngaji atau ngajar. Saya mohon tunjuk jari Pak Uda, ada Pak Uda? Pak Uda? Oh iya Pak Uda. Ketok banget kulisnya putih. Cepat anak anaknya ketok ya. Nah, Pak Uda nanti koordinasi dengan Pak Khairul Amin, penyuluh ngerti kan? Mantap. Penyuluh agama Islam itu nanti diidentifikasi. Kok yang syahadah qiraatinya bisa dan banyak? Tahun ini saya akan buat program yang di SD negeri yang muridnya tidak banyak dan kepala SD-nya itu welcome terhadap program Al-Quran. Itu nanti akan ada mengaji, programnya adalah literasi Al-Quran di SD. Maaf, siswa SD Kota Semarang, SDN Kota Semarang lulus 50% lebih tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ini problem. Lah penyuluh itu nanti itu jam 7 sampai jam 8 atau jam 6.30 sampai jam 7.30 akan saya minta ngaji qiraati. Setiap SD yang kita ambil contoh adalah kelas 1 yang masuk nanti, dan kelas 1 naik ke kelas 2. Jelas ya? Ini kita bantu. Guru SD melalui guru PAI, kemarin saya sampaikan dengan Pak Kasubag PU, saya minta dari 434 guru PAI yang sudah sertifikasi, yang anak siswa SD-nya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan membacanya baik karena jenengan yang ngajari, tolong saya dikasih tahu nama gurunya siapa, ngajar di SD mana, alamat mana, tunjukkan. Tidak ada satupun WA masuk. Jadi banyak anak SD bisa baca Al-Quran itu bukan karena guru agama, karena dia sorenya itu di TPQ. Nah, saya pengen yang bisa ngaji Al-Quran karena guru agama. Guru agama satu telak. Tolong Pak Huda, Pak Khairul Amin dan Pak Rahmat beserta yang lain, bulan ini saya dikasih data. Jadi saya bicaranya itu harus data.
nanti dengan data itu akan berpengaruh terhadap dana. Jadi kalau dulu ada anas daria ya dana, ya mancing kok duwe anak siji nangis wae megano wedi jenggote. Itu dari data. Saya kemarin kenapa dengan Pak Pilus, Pak Nasom, saya, Pak Kapolres, terus siapa, Pak Pilus, Pak Wakil Wali Kota. Saya ditanya oleh Pak Pilus, baru pertama kali ketemu kepala kantor. Pak Pilus cerita 5 periode dari DPR diundang Kemenak baru sekali. Yang undang saya mau tak moderasi langsung, ternyata saya dengan Pak Kasubag dan Pak Sumari itu peresmian SBSN di Rembang. Dia cerita, Pak Kakak, saya kapan-kapan pengen ngopi agak lama dengan sampean. Oke ya. Itu akan membicarakan tentang data yang berefek kepada dana. Dan jenengan hari ini mengerjakan tugas pokoknya penyuluh itu apa? Penyuluh itu satu, harus bisa membaca Al-Quran. Mbak Sofi, harus bisa. Kalau ada penyuluh kok ora iso membaca Al-Quran, takdirnya wis diterima P3K. Takdir. Ya kan nggak bisa dirubah SK-nya itu. Maka harus belajar. Nanti akan saya fasilitasi belajar di mana. Minimal di Kota Semarang akan saya buat 2 titik Al-Quran. 1 di Kemenak Kota Semarang. Yang kedua saya sedang mencari musola atau masjid yang AC. Jadi AC. Belajar Al-Quran kemana sih? Belajar Al-Quran itu hawanya adem, nyaman itu loh. Gitu kira-kira. Itu gini ya. Maka di literasi Al-Quran di SD negeri nanti akan saya mintakan jenengan itu sebagai pengabdian atau tugas pokok. Nanti cara teknisnya saya akan koordinasi dengan Pak Kasubag, Kepegawaian dan sebagainya. Absensinya misalnya, Pak, saya di KUA Semarang Timur, kok tiba-tiba jam 6.30 atau jam 7.00 kok harus ngajar qiraat di Kemenak? Itu nanti absensinya bagaimana? Nanti akan secara teknis kami akan koordinasi dengan Pak Kasubag dan Kepegawaian. Jadi diselesaikan. Bisa. Tidak ada masalah di depan saya tidak selesai. Selesai semuanya. Semuanya selesai. Penyakit aja selesai. Orang yang sakit di depan saya, tak tanya sakitnya apa? Pusing Pak. Tak lihat, tanggal tua. Berarti segera saya tanda tangani pencairan. Ya kan? Pusing Pak Malik, sama-sama tahu. Kasih oskadon. Asam urat, kasih ya, termasuk P3K penyuluh nanti di MI. Saya sudah minta kasih madrasah MI yang muridnya di bawah 50. Tetap kelas 1 dan kelas 2. Satu guru itu nanti akan mendampingi maksimal. Itu kalau klasikal itu 12 sampai 15. Saya menggunakan qiraati, kenapa? Karena qiraati adalah yang mencetak orang Semarang. Pak Das, malam kali menjelaskan. Dan hari ini Bapak Ibu, di lembaganya Pak Das itu ada TPQ pagi. Masuknya jam 7.00, selesai jam 9 atau jam 10. Satu siswa SPP-nya 100.000, muridnya sudah 1.200. Satu guru mendampingi, satu ustazah mendampingi 10 anak. Itu ada orang yang tidak terima, Pak, saya tidak mau membayar 100 Pak. Ya kenapa? Saya harus bayar mahal Pak. 700. Jangan difoto. Saya ini termasuk orang yang menghindari terlalu bagus. Karena tidak
ke saya itu nggak bagus karena gambarnya memang asli nggak bagus. Nah, sudah mas, ini ya. MI swasta akan menjadi daya tarik kalau ada program yang bisa ditawarkan. Maaf, tadi saya sengaja datang di salah satu kepala SD Al-Azhar Pamularsik. Itu SPP-nya anak berapa Pak? 1.100.000. Daya tariknya apa? Tahfidz Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik. SD Al-Azhar BSB sama. Maka MI yang muridnya sedikit, bukan yang banyak. Yang akan saya jadikan program-program itu adalah MI yang muridnya sedikit. Gedungnya elek, terus MI ini elek, muridnya sedikit. Terakhir, ada kertas itu tandanya program. Dia nggak tahu. Ini sebentar lagi selesai. Yang terakhir, ada edaran dari Pak Dirjen dan melalui Pak Direktur. Ada wakaf, musola dan masjid gratis 100 hari yang diberikan oleh Menteri ATR Bapak Nusron Wahid bersama seluruh BPN dan Direktorat Wakaf. Itu ada wakaf gratis. Jawa Tengah ada alokasi, catatannya adalah 2.500 sekian. Nah, Kota Semarang ini ada alokasi musola masjid yang belum wakaf 155. Tolong semuanya nanti di KUA bergerak. Tapi bergerak itu melakukan wakaf. Ojo gerak, Pak sudah gerak Pak. Gerak kok ini juga nggak boleh gitu. Wakaf. Nah, kalau sudah AID, nanti datanya akan kita kirim ke KUA, musola mana, masjid mana, eksekusi pagi. Semua ugorampe masing-masing wakaf itu adalah dibebankan kepada nadir masing-masing masjid dan musola. Begitu selesai penandaan akta ikrar wakaf langsung ke Kemenak Kota. Kemenak Kota, Pak Kasubag saya minta tolong, Pak Kasubag, Bu Hanum, penyelenggara zakat wakaf dan Pak Sumari bikin tim penyelesaian sertifikat wakaf masjid musola gratis. Yang terakhir lagi, haji tahun ini Kota Semarang itu ada alokasi terbesar kedua di Jawa Tengah, 1.531. Ya Pak. Yang daftar itu saat ini sudah ada 1.062 ditambah 19. Hari ini ada 19. Jadi hari kemarin ada 1.061. Hari ini ada 19. Sampai itu. Nah, itu sudah ada 70%. Masih ada 30% jamaah haji Kota Semarang yang belum membayar atau pelunasan. Tolong jenengan yang ada di KUA segera lakukan koordinasi konsultasi dengan kepala KUA. 1. KUA yang belum melunasi itu ada berapa orang? Tugu semisal, mana penyuluh Tugu? Nah, Tugu itu ada sekitar 43. Yang sudah melunasi berapa? Yang belum berapa? Yang belum parani umai. Satu, sebentar ada 2, ada maaf, ada 6 ini, 6. Karena puasa. Ada 6. Penyuluhnya ada 4, 2, yang 1 administrasi, 6. Misalnya, cek karena apa? Ada kemungkinan 1 meninggal. Laporkan atas nama ini, tanggal ini meninggal. Yang kedua adalah ada kemungkinan tidak istitoah atau sakit permanen. Ada kemungkinan. Yang ketiga, tidak ditemukan alamatnya.
saat daftar masih di Semarang, tapi saat melunasi ada kemungkinan satu tidak ditemukan alamatnya, dia pindah alamat, dia menyelesaikan S2 atau S3 di luar negeri atau di luar provinsi. Ada kemungkinan yang kedua tidak ditemukan alamatnya, suami istri 6 bulan yang lalu cerai. Pas cerai 3 bulan berikutnya nikah, satu dapat Kendal, satu dapat Grobogan. Alamatnya satu ikut Kendal, satu ikut Grobogan. Begitu, ada kemungkinan begitu. Nah, tolong KUA melalui penyuluh panjenengan sami dibantu. Jumat besok harus laporan by WA grup dan benar. Saya akan laporan tertulis kepada Pak Kakandil Jawa Tengah melalui Kota Semarang, tidak melakukan pembayaran, ada sekian yang meninggal, ada sekian yang tidak diketahui alamatnya, ada sekian yang macam-macam. Itu bagian dari semua yang kami lakukan, step by step, tahapan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saya mohon kerjasama jenengan di bulan Ramadan ini bikin konten-konten yang positif, terutama kegiatan terkait dengan kepenyuluhan, terkait dengan Ramadan, terkait dengan ngaji panjenengan, bikin menguasai media sosial. Sampai kadang-kadang yo provokasi sendiri dan lain sebagainya lah kira-kira. Sing ora iso ning media sosial, ora iso ngaji, ora iso buat video, tidak bisa apa, yo apa lah Pak kira-kira. Nah kira-kira aku terus ning kau apa kan siapa? Tukang ibu di aku suti terus kocok-kocok kawat diresik kabeh. Jadi menghalalkan gaji. Saya pernah ngaji sudah, wakaf sudah saya lakukan, zakat sudah, kepenyuluhan sudah. Saya tanya kepala kawan namanya Pak Nur Hasan di Senen, Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah lengkap Pak, sudah saya lakukan. Terus apalagi Pak, hari ini kosong. Pak Nur Hasan jawabannya ya istirahat Pak, tapi saya enggak. Saya belikan itu semua kaca KUA jam kerja tak bersihkan. Resik. Habis itu manfaatnya apa Pak? Saya dikasih THR kepala KUA. Jadi kata-katanya adalah anfa hukum linas. Apapun manfaat, kira-kira begitu. Matur nuwun, terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.